Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sedikit akan membahas terkait dengan pasar modal syariah yang masih eksis di tengah pandemi. Nama saya Andi Sepudin, NIM 1814100206. Sampai saat ini total pengumpulan dana melalui pasar modal syariah tercatat lebih dari 77 triliun di tengah kondisi pandemi yang menghantam banyak sektor ini. Data ini didapatkan dari Jakarta CNBC Indonesia. Bahkan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia yaitu Bapak Hasan Fauzi mengaku bahwasanya meski pandemi masih terjadi, namun tak menyurutkan permintaan dan penawaran di pasar modal syariah Indonesia. Selain itu juga saham syariah ungkapnya terus tumbuh di tengah pandemi ini. Ada 46 IPO syariah baru, 35 emiten itu merupakan saham syariah. Kemudian kalau dilihat 709 saham tercatat, 451 tergolong efek syariah. Direktur BI juga mengatakan bahwasanya pasar modal syariah ini menjadi ujung tombak alternatif pendanaan. Misalnya, apa yang dilakukan pemerintah melalui sukuk negara baru dan korporasi yang memanfaatkan pasar modal. Ada lebih dari 30 triliun lebih sukuk baru tahun ini dan 830 triliun jumlah sukuk negara. Selanjutnya dari sisi reksadana yang juga terus mengalami peningkatan, dia mencatat aset under management atau AUM reksadana konvensional hanya tumbuh 7,6%. Sedangkan dibanding akhir tahun lalu, sebaliknya reksadana syariah tumbuh hampir 30%. Sehingga jumlah investor syariah naik terus 5 tahun ke belakang ini. Tumbuh 6 kalinya 570%. Tercatat yang betul-betul membuka rekening dana terpisah sebagai syariah ada 78.000 investor saham syariah. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, justru banyak investor-investor yang menanamkan modalnya atau bergelut di pasar modal syariah ini. Tadi sudah disampaikan data-datanya, bahwasanya dari data yang ada, pasar modal syariah mengalami pelonjakan dan keramaian. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana untuk menjadi investor di pasar modal syariah dengan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Tentu kita harus tahu terlebih dahulu pasar modal syariah ini adalah investasi yang halal, aman, dan menguntungkan, sehingga di dalamnya itu menggunakan prinsip-prinsip syariah. Apa sih kelebihan daripada pasar modal syariah ini? Lalu bagaimana ketika kita menjadi investor agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau sesuai dengan prinsip syariah? Yang pertama yaitu pasar modal syariah itu kita harus terbebas dari riba. Riba ini adalah secara harfiah diartikan sebagai kelebihan atau tambahan riba. Jadi di dalam pasar modal syariah kita tidak boleh mendapatkan riba atau tidak boleh melakukan riba. Kedua, dalam pasar modal syariah ini tidak boleh ada goror atau maisir, sesuatu yang tidak jelas. Goror dapat diartikan sebagai penipuan atau ketidakjelasan, sedangkan maisir diartikan sebagai untung-untungan atau manipulasi atau penipuan. Sehingga dalam pasar modal syariah yang demikian itu tidak boleh dilakukan, karena itu menyalahi prinsip-prinsip daripada syariah itu sendiri. Selanjutnya, apa sih yang tidak melanggar daripada syariah? Ya, soalnya itu manajemen keuangan yang sesuai syariah. Di pasar modal syariah ini manajemen keuangannya itu sesuai dengan syariah. Semua proses pengelolaan keuangan di pasar modal syariah selalu berlandaskan dengan tuntunan Islam. Dengan kata lain, bisnis yang dijalankan bebas dari unsur-unsur haram, baik itu haram zatnya atau haram dalam pengambilannya, seperti perdagangan produk yang tidak mengandung babi atau alkohol. Jadi dalam pasar modal ini para investor tidak boleh, bahkan tidak disediakan produk-produk untuk penanam modal yang di dalamnya itu memproduk alkohol atau babi dan lain sebagainya, yang itu menurut syariah atau menurut syara atau menurut prinsip Islam itu adalah sesuatu hal yang diharamkan. Selain kita mengetahui kelebihan daripada berinvestasi pasar modal syariah, maka
kita juga akan mendapatkan pahala di situ, karena kita tidak melakukan hal-hal yang di luar prinsip-prinsip atau landasan-landasan daripada pasar modal syariah. Demikian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.